Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang UTS AI. Untuk soal nomor pertama yaitu perhatikan graf berikut. Jadi S adalah gerbang atau start gate-nya dan G adalah tujuan kita atau goal state. Lalu kita akan mengimplementasikan algoritma depth first search, breadth first search, uniform cost search, dan A star search. Untuk yang pertama, DFS. Metode DFS merupakan metode yang mengunjungi setiap node hingga node terdalam untuk mencapai tujuan. DFS selalu memilih node terpanjang sebelum kehabisan node dan berpindah ke cabang berikutnya. Jadi jawabannya adalah S, B, E, F, G. Lalu untuk yang kedua yaitu B, Breadth First Search atau BFS, merupakan metode yang mencapai tujuan dengan mengunjungi seluruh node hingga mencapai node tujuan. Jadi jawabannya adalah SJG. Lalu untuk yang ketiga yaitu Uniform Cost Search atau UCS, sedikit berbeda dengan BFS dan DFS karena UCS menghitung jarak antar node atau edge untuk mencapai tujuannya, sehingga solusi yang dapat didapatkan nantinya adalah nilai edge yang rendah. Jawabannya yaitu langkah 1 SB sama dengan 0 plus 2 sama dengan 2. SC sama dengan 0 plus 1 sama dengan 1. S sampai D 0 plus 10 10. Langkah 2-nya yaitu SBE 0 plus 2 plus 7. Jadi di sini 0 plus 2 plus 7. Jadi 9. Itu langkah yang ketiga yaitu SBEG 0 plus 2 plus 7 plus 2 dengan hasil langkah 11 SBEF dengan langkah 10. Total langkah 10 atau total jarak. Itu langkah keempat yaitu SBEG dengan total jarak 11 dan total jarak untuk SBEFG yaitu 13. Dari langkah-langkah yang telah dijalankan tersebut terdapat dua jawaban, jalur dari S ke G dan akan diambil jalur dengan kosnya nilai terendah yaitu nilai 11. Untuk yang keempat yaitu A star search. Metode A star search kurang lebih mirip dengan UCS. Yang membedakan adalah UCS yaitu dihitung hanyalah nilai jarak antara vertex atau edge, sedangkan A star edge serta nilai heuristik dari suatu edge juga dihitung tetapi keduanya. A star search mengambil hasil perhitungan dengan nilai terrendah sebagai solusi dari jawabannya. Untuk langkah 1, SB dengan total jarak 9, SC dengan nilai cos 17, lalu untuk langkah kedua yaitu SBE dengan cos 10, SJG, dan SD dengan 17 cos. Ketiga yaitu SBEF dengan cos 11, untuk SBEG yaitu dengan hasil cos 11. Langkah 4 SBEFG mendapatkan hasil cos 13. Dari hasil perhitungan tersebut terdapat dua jawaban jalur dari S ke G dan akan diambil jalur dengan cos atau nilai terendah, yaitu jawabannya adalah SBEG dengan nilai cos 11. Bandingkan beberapa algoritma yang telah kita pelajari, yaitu soal nomor 2, dan lengkapilah tabel berikut. Untuk breadth first search, BFS merupakan algoritma yang komplit selama tree yang digunakan pada BFS memiliki solusi, jadi komplit. Untuk BFS apakah optimal? Ya selama jarak semua edge-nya sama. Time complexity dari BFS yaitu bergantung pada jumlah node yang dikunjungi sampai menemukan solusi dengan jumlah node yang dikunjungi paling pendek. Semakin banyak node, semakin lama. Apakah BFS space complexity? Ya bergantung pada jumlah edge. Semakin banyak edge akan semakin kompleks. Deskripsi singkat cara kerja BFS yaitu mencari hasilnya dengan cara menyebar ke node yang lain sampai ke tujuan. Hasil dari BFS sendiri adalah jalur dengan jumlah dikunjungi paling sedikit dari node awal hingga node tujuan. Itu DFS merupakan algoritma komplit selama tree yang digunakan DFS komplit
selama tree yang digunakan pada DFS memiliki batas. DFS tidak optimal karena jumlah langkah atau cost yang dihabiskan dari titik awal ke titik tujuan sangat besar. Dan DFS bergantung dengan jumlah node yang dikunjungi. Semakin banyak node, semakin lama. Jadi semakin banyak node, jadi time complexity-nya lama. Untuk space complexity dari DFS yaitu bergantung dengan jumlah edge-nya. Semakin banyak jumlah edge-nya maka akan semakin kompleks. DFS mencari hasilnya dengan cara mengunjungi suatu node ke node terdalam hingga sampai tujuan. Hasil dari DFS sendiri adalah jalur dengan node paling dalam dari node awal hingga node tujuan. Iterative Dependency Search IDS complete jika memiliki tree yang diberikan, memiliki solusi, dan memiliki batas. IDS dikatakan optimal jika cost yang didapatkan tidak terlalu tinggi. Bergantung dengan jumlah node yang dikunjungi. Jadi, time complexity dari IDS yaitu semakin banyak node yang dikunjungi maka semakin lama. Bergantung dengan jumlah edge yang ada, semakin banyak edge-nya maka akan semakin kompleks untuk space complexity-nya atau size. IDS merupakan algoritma gabungan dari BFS dan DFS. Untuk cara kerjanya IDS akan terus mengunjungi node sampai ke batas tertentu, kemudian kembali ke node awal dan akan mencoba lagi dengan kedalaman yang lebih dalam sehingga semua node dikunjungi atau mendapatkan solusi. Star Search untuk Star Search complete karena menemukan solusi jika ada. Star Search optimal jika memiliki nilai heuristik yang dapat diterima. Lalu Star Search bergantung pada nilai heuristik yang terdapat pada tree untuk time complexity. Bergantung pada jumlah edge yang ada, semakin banyak edge-nya maka akan semakin kompleks. Dan Star Search mencari nilai cost terendah dengan menggabungkan nilai jarak edge dan juga heuristik atau vertex. Untuk soal nomor 3 yaitu sebuah serangga berjalan dalam maze ukuran M dikali N. Dalam gambar tersebut, maze ukurannya adalah 5 kali 5. Dengan target, lokasinya ditandai dengan huruf X. Bentuk maze tidak pasti. Gambar tersebut hanyalah contoh maze yang mungkin. Jadi untuk soal pertama yaitu formulasikan masalah ini menjadi PES, suatu search problem. Berikut contoh fungsi admissible heuristik untuk permasalahan ini. PES, performance measure. Jarak untuk mencapai ke tujuan labirin. Environment, tiap kotak labirin sebagai jalan dari serangga. Tujuan serangga di labirin adalah X, yaitu X water. Gerak dari serangga yaitu ke atas, ke bawah, ke kiri, dan ke kanan. Sensor serangga untuk mendeteksi kondisi sekitar seperti dinding, jalan buntu, dan jalur yang dapat dilalui. Admissible heuristic. Untuk langkah pertama yaitu menentukan nilai heuristik dari tiap kotak yang bisa dilewati atau kotak putih pada maze dengan menggunakan rumus Pythagoras. Dalam mendapatkan nilai heuristik untuk tiap kotak, selanjutnya memberikan sebuah constraint atau aturan agar serangga bisa mencapai ke tujuan X. Untuk constraint-nya sendiri yaitu 1. Serangga hanya bisa bergerak ke kiri, kanan, atas, atau bawah. Serangga bergerak ke kotak dengan nilai heuristik yang terkecil. 3. Jika serangga menemukan jalan buntu setelah melewati suatu jalur, maka serangga boleh kembali beberapa langkah hingga menemukan jalur yang memiliki beberapa jalur yang belum pernah dilalui dan memilih jalur tersebut. Keempat, jalur yang telah dilalui oleh serangga akan diberi tanda dan tidak boleh dilewati kembali kecuali terdapat kondisi ketiga. Berdasarkan langkah yang telah ditentukan di atas, maka selanjutnya adalah langkah untuk serangga berjalan dari S ke titik X. Pada serangga yang berjalan ke D5, serangga akan membandingkan jalur mana yang akan dilewati antara jalur E5 dengan nilai heuristik 4 atau D4 dengan nilai heuristik 3,162278. Karena D4 memiliki nilai heuristik yang lebih kecil, maka serangga akan melalui jalur tersebut. Sampai akhirnya pada D3, serangga akan membandingkan antara jalur E3 atau C3 yang memiliki nilai heuristik terendah untuk dilewati. Serangga akan memilih E3 karena jalur tersebut memiliki nilai heuristik yang terendah. Tetapi, karena mengalami stuck atau jalan buntu, maka serangga akan mundur kembali ke jalur sebelumnya untuk membandingkan ulang jalur mana yang memiliki nilai terendah untuk dilewati dan menandai jalur buntu tadi sebagai jalur yang sudah dilewati. Kemudian serangga akan terus melanjutkan langkah sampai menuju ke tujuan X. Untuk soal nomor 4, sebuah pabrik semen ingin merenovasi salah satu bangunan bekas silo.
untuk membangun universitas. Rancangannya sesuai gambar di bawah. Ruangan 1 dan 6 terdapat penangkal petir. Ruang 4 terdapat mendapat view danau. Ruang berseberangan yaitu 2 dan 5, 4 dan 1. 6 dan 3 bangun tersebut diperuntukkan untuk 6 departemen yaitu DKV, IF, Teknik Kimia, MR, AK, dan IS. Constraint. Teknik kimia harus di ruangan berpenangkal petir 6 atau 1. DKV ingin menempati ruangan yang bisa langsung melihat danau sebagai sumber inspirasi 4 atau 3. Departemen informatika tidak bisa berseberangan dengan departemen DKV. Akuntansi harus bersebelahan dengan ekonomi syariah. Ekonomi syariah harus berseberangan dengan informatika. Teknik kimia dan DKV tidak dapat bersebelahan. Tidak boleh ada departemen yang menempati ruangan yang sama. Dari konsep tersebut dibentuk notasi matematis. Langkah-langkah constraint programming. Sebelum melakukan constraint programming, ditentukan terlebih dahulu urutan departemen yang akan dimasukkan dan diberikan kode warna untuk memudahkan urutan dan kode warnanya, yaitu DKV merah, IF biru tua, TK kuning, MR hijau, AK ungu, ES biru muda. DKV memiliki 3 constraint, yaitu harus menempati ruangan yang dekat dengan danau atau ruangan 3 dan 4. Tidak boleh berseberangan dengan IF dan tidak boleh bersebelahan dengan TK. Dari constraint tersebut, ruangan yang hanya bisa ditempati oleh DKV hanya ruangan 3 dan 4 saja. Karena ruang 3 dan 4 kosong, maka DKV akan ditaruh di ruang 3. Untuk IF memiliki satu constraint, yaitu tidak boleh berseberangan dengan prodi DKV. Dalam notasi matematikanya ditulis IF DKV tidak sama dengan 3. Dari notasi tersebut didapatkan bahwa jarak antara ruangan IF dan DKV tidak boleh sama dengan 3. Karena DKV berada di ruangan 3, maka IF tidak boleh berada di ruangan 6. Maka IF akan ditaruh di ruangan 1. Untuk TK memiliki 2 constraint, yaitu harus di ruangan penangkal petir 1 atau 6 dan tidak boleh bersebelahan dengan DKV. Dalam notasi tersebut dapat dijelaskan bahwa jarak antara ruangan TK dan DKV tidak boleh sama dengan 1. Karena ruangan 1 telah ditempati oleh IF dan TK hanya boleh menempati ruang 1 dan 6 saja, maka TK hanya menempati ruangan 6. MR tidak memiliki constraint apapun, jadi MR bisa ditempatkan di ruangan apa saja. AK atau akuntansi memiliki constraint yang harus berseberangan dengan ES karena ruangan yang kosong hanya terdiri ruangan 4 dan 5. Setelah AK harus bersebelahan dengan ES, maka akan ditempatkan ruangan E dan ES ditempatkan di ruangan 5. ES memiliki constraint yaitu berseberangan dengan informatika karena ES berada di ruangan 5 dan EF berada di ruangan 1. Maka ES dan EF tidak berseberangan. Agar constraint ES yang harus berseberangan dengan EF terpenuhi, maka terdapat 2 pilihan, yaitu memindahkan ruangan ES atau ruangan EF. Jika memindah ruangan EF, maka EF harus bertukar dengan MR yang berada di ruangan 2 agar berseberangan dengan ES. Dari 2 pilihan tersebut harus tetap mematuhi constraint lain. Dari 2 pilihan tersebut diambil yang hasil paling dekat langkah-langkah, yaitu menukar ES dengan AK. Kesimpulan dari constraint program tersebut yaitu ruangan IF adalah ruang 1, ruang MR adalah ruang 2, ruang 3-nya adalah TKV, ruang 4 adalah ES atau ekonomi syariah, ruangan 5 adalah akuntansi, ruangan 6 adalah teknik kimia. Berikut adalah presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.